Mau toko kalian dikunjungin banyak pembeli, kalian harus melakukan 3 promosi ini biar konsumen buru-buru check out alias nggak nunda-nunda lagi. Nah, kira-kira apa aja? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share 3 cara jitu atau 3 promosi yang bisa ngebikin konsumen itu buru-buru check out alias nggak nunda-nunda lagi buat ngebeli produk di toko kalian. Nah, untuk yang pertama adalah promo soft selling. Coba buat sebuah konten menarik tapi yang nggak memperlihatkan kalau itu adalah iklan. Jadi kayak review jujur atau mungkin sesuatu deh, pokoknya yang bener-bener soft selling banget. Karena fakta membuktikan orang-orang tuh lebih suka melihat sebuah video yang tidak mengandung iklan, ya kan? Coba kalian lihat nih ya, sampel yang pertama. Misalkan aku lagi bilang, halo semuanya, aku lagi pakai baju dari Allshop Ani. Bajunya tuh adem, bahannya halus, jahitannya rapi, warnanya cakep, bla bla bla, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan aku memparodikan sebuah drama yang lagi viral gitu kan ya. Misalkan ada pemain 1 sama pemain 2. Pemain 1 sama pemain 2 lagi berantem nih, tapi skinnya lucu gitu kan ya. Kemudian pemain 1 kepincut sama bajunya pemain 2, ditarik-tarik kayak gitu. Kira-kira lebih bagusan yang mana? Lebih menarik yang mana? Pasti skin yang kedua kan. Sama dengan konsumen tuh juga merasa seperti itu. Mereka tuh bakal ngerasa muak atau ngerasa bosen banget kalau misalkan kita tiap hari upload konten yang iklan ngasih tahu ini baju A, ini baju B, ini baju C, ini dibeli ya kayak gitu. Mereka pasti bakal males banget. Tapi lain cerita kalau misalkan kalian ngebikin konten yang menarik tapi soft selling banget, nggak memperlihatkan kalau itu adalah iklan, nggak memperlihatkan kalau itu adalah promo. Jadi pura-puranya ada sebuah adegan-adegan lucu, adegan-adegan sedih, adegan-adegan yang menarik dan sebagainya, tapi di dalamnya ada sebuah iklan yang terselipkan. Pokoknya sesuaikan dengan konten yang biasa kalian bikin. Misalkan biasanya kalian ngebikin konten-konten pendek yang diupload di Instagram, di YouTube Short, atau mungkin di TikTok, ya udah bikin aja kayak gitu terus. Cuman bedanya bikin konten tersebut jauh lebih menarik. Bikin konten tersebut soft selling, nggak kelihatan kalau itu tuh adalah iklan, nggak kelihatan kalau konsumen tuh ayo beli dong baju gue, beli baju gue, nggak kelihatan seperti itu. Jadi itu bakal ngebikin konsumen tuh kayak ngerasa oh ini konten gitu loh, bukan oh ini iklan seperti itu. Intinya semua itu bertujuan untuk memfokuskan si audiens biar betah nontonin video kalian. Kalau misalkan audiens betah nonton video kalian, lama nontonnya, otomatis kan si media sosial atau algoritmanya si TikTok, algoritmanya si Instagram bakal terus merekomendasikan video-video kalian ke berandanya orang-orang dong, dan peluang buat video kalian FYP ataupun viral itu jadi semakin besar. Kalau misalkan video kalian udah viral, udah FYP, otomatis kan banyak yang nonton gitu kan ya, dan otomatis konsumen bakal jauh lebih mengenal produk kalian, banyak yang tahu tentang produk kalian, dan peluang buat produk kalian semakin terkenal, semakin terjual habis itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, kasih batas waktu. Nah, kenapa kita harus ngasih batas waktu sama konsumen? Biar mereka, si konsumen tuh buru-buru check out. Biar mereka nggak ada waktu lagi buat mikir 2 kali. Aku bakal ngasih sampel lagi nih. Sampel yang pertama, misalkan aku bilang nih sama audiens aku, atau aku promosinya seperti ini. Harga bajunya 49.000 ya guys, seperti itu. Sampel yang kedua, aku bilang, untuk hari ini harga bajunya hanya 49.000 aja. Hanya 49.000 aja. Besok udah balik ke harga normal. Besok udah balik ke harga normal lagi. Nah, kira-kira yang mana yang jauh lebih menarik? Pasti yang nomor 2 kali ya. Karena mereka merasa, wah buruan nih, cuma 49.000 untuk hari ini aja, besok udah normal. Jadi yang sebelum-sebelumnya udah ngincer baju ini, mereka pasti bakal merasa, wah hari ini 49.000 nih, besok udah normal nih, rugi gue kalau misalkan nggak beli hari ini. Mereka nggak ada mereka nggak ada waktu buat mikir 2 kali gitu kan ya. Mereka pasti bakal buru-buru check out kalau misalkan mereka memang bener-bener suka sama produk yang kita jual, memang mereka bener-bener ngincer produk yang kita jual. Lain cerita dengan promosi yang nomor 1. Kalau kita cuma bilang harganya 49.000 ya guys, kayak gitu aja, mereka pasti bakal mikir beli gajian aja beli nanti aja kayak gitu. Yang ujung-ujungnya mereka nanti nggak jadi beli, ujung-ujungnya lupa, ujung-ujungnya mungkin mereka jadi yang ngebeli produk yang lain yang jauh lebih murah seperti itu. Jadi kasih batas waktu biar konsumen tuh merasa harus beli sekarang, buru-buru check out sekarang juga. Next, yang ketiga, kasih minimal pembelian. Nah, untuk promosi yang satu ini bakal ngebikin konsumen akan membeli dalam jumlah yang banyak. Misal nih aku kasih sampel ya, aku ngasih promosi beli 3 gratis 1, atau mungkin beli minimal 200.000 dapat cashback 15.000. Nah, otomatis konsumen bakal mikir kan ya, yang tadinya cuma pengen beli dua doang, sorry ya. Mereka pasti bakal mikir lagi, wah tanggung nih, beli 1 lagi deh biar dapat gratisan. Pasti kayak gitu kan ya. Dan yang satunya
uangnya tadi, misalkan mereka mikirnya beli 150.000 deh atau 170.000 deh, tanggung gitu kan ya, beli 200.000 sekalian deh biar dapat cashback 15.000. Jadi ini ngebikin konsumen yang tadinya cuma pengen beli dalam jumlah yang sedikit, mereka bakal mikir lagi, ya udah beli banyak sekalian biar dapat cashback, beli banyak sekalian biar dapat gratisan. Jadi ini akan ngebikin produk kalian terjual lebih cepat dan perputaran bisnis kalian bakal berjalan jauh lebih cepat juga. Tapi tetap ya, promosi apapun yang kalian bikin, tetap kualitas produk yang harus diutamakan. Jadi kalian harus menjual produk-produk yang memang benar-benar berkualitas, benar-benar unggul dan bagus, dan produk-produk yang best seller biar perputarannya jauh lebih cepat. Nah, kira-kira sekarang ini produk apa sih yang benar-benar best seller atau banyak yang diburu sama konsumen-konsumen? Aku cek ini ya di TikTok Shop, kayak di Shopee dan di berbagai macam marketplace, ternyata produk-produk yang memang super duper best seller, makin kesini ternyata makin best seller, ternyata tuh produk-produk impor dari Cina. Aku beneran nggak tahu kenapa semuanya pada ngebeli produk impor dari Cina gitu kan ya. Kenapa sih kira-kira? Dan ternyata nih ya, setelah aku cek dan recheck, memang produk-produk impor dari Cina itu emang bentuknya unik-unik, harganya murah-murah, dan modelnya tuh bagus-bagus gitu dan serbaguna. Kayak peralatan-peralatan dapur nih ya, kayak pemotong apa namanya, pemotong-pemotong sayuran, pemotong-pemotong buah-buahan, itu ada yang bener-bener unik banget, modelnya lucu-lucu, dan ternyata harganya cuma receh doang gitu loh. Terus kayak home decor juga yang dari Cina ternyata emang bagus-bagus, multifungsi gitu kan ya, cara pemasangannya juga sangat gampang sekali. Terus juga kayak tumbler, kayak tempat makan, kemudian kayak baju-baju, semuanya tuh memang yang import-import dari Cina. Aku juga heran sih ya, kenapa mereka bisa ngebikin produk-produk murah tapi dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Nah, kalau misalkan kalian bisa ngejual produk-produk yang seperti itu, biasanya kalau ngambilnya langsung dari supplier tahan pertamanya atau dari pusatnya, kalian tuh bisa ngedapetin harganya memang jauh lebih murah, barangnya juga masih lengkap banget, barangnya oke-oke, bagus-bagus, dan pokoknya cuannya bakal jauh lebih gede gitu kan ya, karena memang dari pusatnya harganya jauh lebih murah gitu kan ya. Cuman kadang kita tuh ngerasa gitu kan ya, kalau misalkan kita ngambilnya langsung dari pusatnya gimana dong caranya? Ya cara satu-satunya adalah ya memang ngambil dari pusat, dari Cinanya, atau import langsung dari Cina. Tapi terkadang memang banyak banget yang belum tahu gimana sih caranya import barang dari Cina. Jadi alurnya kalau misalkan kita pengen import barang dari Cina yang bener, itu udah sering banget ya aku kasih tahu di channel YouTube aku ini. Yang pertama, kita harus nyari supplier yang ada di Cina, gudangnya tuh di mana sih gitu kan ya. Orang yang ngejual produk-produk murah itu supplier tahap pertamanya di mana sih gitu. Kalau kita udah nemuin itu, oke, kemudian kita bakal order ke sini gitu kan ya, ke suppliernya tadi. Nanti dari supplier bakal dikirim ke gudang yang ada di Cina, biasanya di Guangzhou atau di Yiwu. Nah, baru deh tuh dari gudang yang ada di Cina, di Guangzhou atau di Yiwu tadi, bakal dikirim ke gudang yang ada di Indonesia yang berlokasikan di Jakarta. Nanti dari Jakarta bakal dikirim ke alamat rumah kita yang ada di Indonesia. Kayak gitu alurnya. Jadi normalnya kalau misalkan kita pengen import barang dari Cina, kita memang harus melalui beberapa tahap atau beberapa proses. Kalau saran dari aku, mending kalian gabung aja sama komunitas jagoan import ya. Karena aku udah cek dan recheck, ternyata memang banyak banget alumni yang dari komunitas jagoan import itu yang ternyata sekarang ini udah jadi importir handal gitu ya. Sekarang udah pada sukses banget jualan di Shopee, di Lazada, di TikTok Shop dan sebagainya. Mereka udah jadi pengusaha sukses. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Kak, kalau misalkan kita pengen gabung di komunitas jagoan import, apakah bayar? Apakah mahal? Nah, jadi teman-teman memang bener kita harus bayar, dan aku cek pembayarannya tuh 1,5 juta gitu, tapi sekarang ini lagi ada promo kebetulan, jadi kalian cukup ngebayar 999.000 aja. Kalau kalian mikir mahal bener Kak, masa cuma kursus doang, ngambil ilmu gimana caranya import barang doang kita harus ngebayar 999.000 sih? Tenang nih teman-teman ya, jadi di sini 999.000 tadi tuh nggak cuma buat kursus doang, tapi ada banyak banget benefit yang bakal kita dapetin kalau kita tuh ngebayar segitu di komunitas jagoan import. Aku udah rangkum nih ya, apa aja benefit-benefit yang bakal kalian dapetin. Untuk yang pertama, di sini kalian tuh bakal difasilitasi pengiriman dari Cina ke Indonesia dan tersedia 2 gudang, yaitu di Guangzhou atau di Yiwu ini teman-teman ya. Jadi nih ya, di sini kalian tuh nggak perlu lagi ngurus atau mikir kira-kira nanti gudangnya di Guangzhou sama di Yiwu, kontak personnya siapa ya? Gue harus ngambil dari mana ya? Nggak perlu lagi karena di sini sudah difasilitasi. Yang kedua, untuk masalah proses bea cukai ini teman-teman ya. Jadi di sini kalian tuh nggak perlu repot-repot ngurus custom clearance dan pembayaran pajak dan sebagainya, karena mereka tuh bakal bantu banget prosesnya sampai dengan selesai. Yang ketiga, di sini tuh difasilitasi pembayaran mata uang RMB, jadi kalian bakal lebih mudah banget buat ngebayar ke supplier. Yang keempat, bebas konsultasi kapan aja dan kalian bakal dimasukin grup khusus komunitas. Selain itu, di sini tuh kalian juga bakal belajar dengan mentor import yang udah berpengalaman, yang mana belajarnya tuh one on one. Jadi kalian satu orang bakal ngedapetin satu mentor nih, dan waktunya fleksibel.
fleksibel, jadi kalian bisa belajar kapan aja. Next yang kelima, biaya pelatihannya super terjangkau banget kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian mikir 999.000 tadi udah mahal, kalian perlu cek di tempat-tempat lain ya. Karena aku cek di tempat-tempat lain tuh biasanya harus registrasi kayak setahun sekali bayar lagi, atau beberapa bulan sekali, atau 2 tahun sekali bayar lagi gitu kan ya. Atau mungkin kalau misalkan belum bisa suruh bayar lagi. Tapi di sini enggak. Jadi di sini 999.000 tuh berlaku seumur hidup. Jadi cuma sekali bayar aja tapi dijamin sampai dengan kalian bisa. Next untuk yang keenam, di sini kalian tuh bakal dibimbing dari nol banget sampai dengan bisa import sendiri. Materi belajarnya juga gampang banget dipahamin. Jadi kalian yang gaptek sekalipun aku jamin pasti bakal bisa. Bahkan di sini mereka tuh ngasih garansi nih teman-teman ya. Garansi adalah 100% kalian bakal bisa import sendiri dari Cina. Kenapa mereka berani ngasih garansi? Karena mentornya mereka tuh udah pada berpengalaman banget dan mereka sudah mencetak lebih dari 1000 importir handal di Indonesia nih. Yang ketujuh, kalian bakal diajarin gimana caranya nyari produk dari supplier yang berkualitas dan juga terpercaya di Cina melalui 1688.com dan juga alibaba.com. Bahkan di sini tuh juga disediakan SOP pertanyaan dan juga tools untuk komunikasi dengan supplier Cina langsung tanpa pakai bahasa Mandarin nih. Kalian juga bakal difasilitasi titip bayar ke supplier Cina agar terhindar dari yang namanya penipuan. Next yang ke-8, kalau misalkan kalian nanya, Kak, minimal kalau misalkan kita pengen import berapa sih? Jadi untuk minimal, sebenarnya teman-teman ya ada 2 opsi. Kalian bisa pilih pakai udara atau pakai laut. Kalau misalkan kalian mau pakai laut itu minimal 0,1 cbm, dan kalau misalkan kalian mau pakai udara itu minimal 1 kilo aja udah bisa import. Dan bahkan kalian tuh bisa banget import barang dari Cina dengan modal kecil mulai dari 500 ribuan aja. Dan kalian juga bisa ikut project import sharing, yaitu order barang, ya order barangnya tuh satuan dengan hanya DP 30% dan sisanya 70% itu si modal jagoan import ini yang bakal talangin. Jadi si jagoan import ini yang bakal nalangin kalian. Nah, dan di sini tuh juga bisa banget pakai jasanya asisten import khusus anggota jika kalian gak ada waktu buat nyari barang di Cina. Next yang ke-9, kalau misalkan kalian ada masalah atau ada problem pengen tanya-tanya langsung tuh juga bisa banget konsultasi ke kantornya jagoan import di Bekasi ya. Jadi si kelas import mastery dan juga jagoan import ini tuh mereka satu perusahaan. Dan yang ke-10, bonus kamu sakti komunikasi bahasa Mandarin, kalian cukup copy paste aja untuk komunikasi dengan supplier yang ada di Cina. Yang ke-11, bonus kalkulator import untuk menghitung biaya modal sampai dengan ke Indonesia. Jadi kalian bisa banget ngitung pakai ini nih teman-teman ya, kalkulator import ini. Yang ke-12 ada bonus sertifikat pelatihan import, dan yang ke-13 bisa pakai jasa gudang dan repacking di gudang jagoan import. Jadi cocok banget buat kalian yang tinggal di luar Jabodetabek. Aku saranin sama kalian sebelum kalian daftar di komunitas jagoan import ini, mending kalian cek dulu di websitenya, kalian baca-baca dulu karena di situ ada banyak banget testimoni dari alumni-alumni ataupun para anggotanya si komunitas jagoan import gitu kan ya. Kalian bisa cek cocok nggak sama kalian, bagus apa enggak. Kalau misalkan kalian ngerasa oke udah cocok nih, fix bagus gitu kan ya, oke langsung aja silahkan kalian daftar ya. Untuk linknya udah aku cantumin lengkap banget di description box aku, nanti silahkan kalian cek aja dari situ. Dan thank you banget ya udah nonton video ini sampai habis, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya para seller-seller. Semoga tips tadi dan juga informasi tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update yang lainnya dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.